Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 2357051011. Sini saya akan menunjukkan video untuk OTP TAM. Kita coba running dulu. Oke, di situ adalah tampilan splashnya. Oke, di sini ada tampilan awal atau home setelah splash tadi ditunjukin. Ini untuk home-nya seperti ini. Lalu ada settingnya bentuknya seperti ini. Bisa diklik. Bisa pilih bahasa Inggris, bahasa Indo. Terus bisa ganti mode. Misalnya saya mau mode gelap. Terus ini untuk persennya. Kita coba mode terang aja ya. Oke, itu review sederhana untuk aplikasinya. Nah, di sini saya mau jelasin pertama splash.kt dan main activity. Di sini kan yang ditampilkan pertama kan splash itu yang muncul di awal tadi. Di sini ada kode splashnya. Kita tutup aja ya. Di sini untuk nyembunyiin action bar. Action bar itu yang ketika kita punya HP itu ada jam-jamnya di atas itu. Nah, itu kita sembunyiin. Terus ada ya kayak nama aplikasi misalnya home. Nih, nanti ini disembunyiin juga. Nah, itu maksudnya. Terus ada Windows ini buat full screen. Lalu ini ada value videonya, bentuknya video view. Terus ada URL-nya. Ini URL-nya. Nah, lokasinya ada di sini. Kalau kita lihat di sini di res dan di raw. Di sini filenya. Close. Oke. Selanjutnya, nah ini setelah this activity dijalanin, maksudnya di situ splash screen ini dijalanin, dia bakal pindah ke sini. Terus finish. Dan videonya di start. Oke. Itu untuk splash. Dan ini untuk activity-nya. Ini import biasa, ini import yang diperluin. Terus ini override untuk function create. Nah, di sini untuk baca setting dark mode. Ini kodenya, logikanya. Di sini ada value baru. Kenapa saya pakai value? Karena L itu biasanya kan kalau R itu var, misalnya var itu kan relatif atau bisa diubah-ubah ya. Saya pakai value karena val gini, saya nggak mau isi ini berubah gitu. Ini is dark mode, ini logika aja. Terus saya pakai app complete delegates default. Nah, ini dari bawaan dari Android Studio. Nah, ini logikanya. Kalau mode naik biasanya berarti dark mode, kalau enggak berarti mode naiknya dimatiin. Terus ada super, ini buat wajib lah, ini harus setelah set default dari night mode. Terus ada kode. Nah, ini buat find nav controller. Terus ini untuk setup action bar with nav controller. Itu untuk mainnya. Terus ini Android manifest. Di sini ada splash screen sebagai activity pertama nih. Jadi ini yang memuat kode ini itu bakal dijalanin pertama. Nah, yang memuat kode ini kan si splash screen ya. Jadi dia bakal dijalanin pertama. Terus ada activity. Nah, ini setelahnya. Terus ada splash screen ya. Nah, ini jadi tampilan blueprintnya seperti ini, dan desainnya seperti ini. Di sini nggak jelas. Kita pakai blueprint aja. Jadi tampilan blueprintnya seperti ini. Untuk kodenya ini ada tulisan prescribe di sini, dan ada di belakangnya ada video view seperti ini. Oke, terus kita lanjut ke UI-nya.
Oke, untuk UI di sini saya punya home dan juga person dan setting. Pertama home, ini home-nya. Dia buat nge-return view aja dari fragment home. Terus ini juga untuk return view. Nah, ini khususnya ada ini. Nah, di sini ada mode gelap. Jadi mode gelapnya ini pertama return ini seperti biasa on create view. Nah, terus ini buat inflate layoutnya. Terus diambil spinner. Nah, spinner ini buat ganti-ganti lah, biar bisa nge-switch gitu. Ini spinner switch. Nah, ini opsi bahasanya bahasa Indo sama bahasa English. Terus adapter. Ini dari ini value-nya, value nama variable namanya adapter, isinya array adapter. Terus isinya ini contain C language yang ini. Habis itu tadi si adapter itu dipasang ke spinnernya biar bisa diubah. Nah, terus ini buat ganti bahasa. Sorry. Ini buat ganti dark mode. Terus ini sama sini. Aduh, sorry. Ini require settings yang ada di sini. Dia butuh ini. Terus, nah ini cara membaca preferensi dari dark mode ya. Is dark mode. Nah, dia bakal ngambil variabel yang ini yang diambil ini. Dia bakal di get booleannya. Bener apa enggak? Si dark mode-nya aktif apa enggak? Kalau aktif berarti dark mode is check. Nah, kalau is dia masuk kan is check. Kalau true berarti dia masuk ke dark mode. Misalnya maksudnya aktif itu kan true ya. Kalau true berarti dia ke dark mode. Nih dark mode switch ini dari Kotlin ya langsung. Dari Android Studio ada fungsinya. Terus ada dark mode switch set on. Ini buat ngecek. Nah, ini buat nyimpan preferensinya. Jadi makanya kalau kita klik kanan atau klik kanan, ya pokoknya mode ke kanan dia bakal disimpan. Nah, makanya dia kesimpan kayak gini. Terus ada setel mode gelapnya. Nah, ini dicek aja kalau memang modenya gelap. Berarti mode nightnya di set yes. Ini memang dari Kotlinnya lagi nih. Else nya berarti bukan mode gelap. Jadi required activity sama recreate. Ini buat nge-restart activity-nya. Biar nih kalau kita gini ini kan sebenarnya di belakang layar ke restart gitu. Oke, terus kita punya rest. Nah, di sini ada gambar banner. Terus ada ini nggak kepake sih, ini nggak kepake juga enggak. Terus ada icon home. Ini saya pakai icon home-nya kayak gini, icon persennya kayak gini, icon settingnya seperti ini saya. Profile, terus QR, ini top up-nya, ini yang ada di drive. Ini semua tiga ini ada di drive. Tutup. Nah, untuk activity main-nya seperti ini. Ini tidak berubah banyak. Ini masih bawaan dari pas pertama kali dibuat. Terus ada activity splash screen. Nah, ini ada sedikit perubahan. Nah, di sini saya tampilin videonya nih. Kalau kita lihat di blueprintnya, ini kan ada blueprintnya. Nah, untuk video view itu yang ini kan, itu yang layarnya gede ini, yang penuh ini. Nah, kenapa kalau kita run videonya itu full screen menurut layar yang ada di sini. Aduh, modenya gelap banget. Oke. Terus ada ada text view. Nah, text view itu yang ini, yang ada tulisan nama saya ini. Ukurannya 20, posisinya di sini lah posisinya. Oke, terus ada fragment. Di sini fragment untuk home.
Nah ini fragment untuk home. Jadi di sini ada UI home. Nah ini didapat dari UI. UI itu ada di sini ya. Ini UI terus home fragment. Nah di sini. Terus ini card saldo itu yang ini. Terus namanya itu, nah tulisan ini kan. Jadi sebenarnya ini dari sini sampai sini ini adalah untuk card saldo semua buat satu kontainer ini. Kalau kita lihat blueprintnya nih ya, dari sini sampai sini garisnya itu untuk card saldo, pokoknya buat kontainernya lah. Terus kita punya apa lagi, kita punya menaikkan, terus yang ini, oh salah, nah menaikkan tuh yang ini. Nah ini buat yang ini. Kalau kita zoom lebih dekat, ini mati dulu. Kalau kita ini zoom lagi lebih dekat, nah ini kan ada kontainernya lagi nih di luar 3 item ini kan. Nah ini kontainer buat 3 itu. Terus ada card transfer, ini kodenya. Terus dia nge-konten apa aja ke transfer ini. Nah ke transfer ini konten ini semua. Ini dari image-nya, terus dari teksnya, dan kontainernya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kontainer utama yang paling luar ini, kontainer utama. Terus ada linear yang kedua itu yang ini, kontainer kedua. Terus yang ketiga itu ada image, dan yang keempat ada teksnya. Sama untuk yang bawah, ini juga sama. Ini untuk code QR-nya. Ini jadi sama seperti yang tadi. Nah ini untuk kontainer, kita lihat. Nih, kalau kita lihat, oke. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini kan bisa diklik ya. Nah ini kode nah linear layout ini yang di luar sini, yang di sini. Nah ini di sini. Ini untuk kartnya. Oh sorry, salah. Yang ini untuk containering ini. Yang ini untuk yang ada di dalam sini. Nah ini teksnya di sini, letaknya image-nya di sini, terus dibungkus sama yang paling gede yaitu si linear layout. Begitu. Oke, terus ada promo banner. Sini ada, ini kalau kita lihat ini mengkonten semuanya ya. Berarti ini adalah paling luar atau yang paling besar. Terus ada ini ukuran dari kontainernya. Terus ada teks. Nah teks ini posisinya di sini. Ini teksnya, teks view posisinya di sini. Kalau kita lihat gambarnya, oh kecil banget. Nah posisinya di sini. Masuk ke sini. Aduh. Waduh, kenapa nih? Oh, oke. Ya pokoknya di situ. Waduh. Nah itulah ya. Ini untuk text view-nya. Untuk promo banner ini itu teksnya. Terus ada card view-nya. Ini isinya itu gambar banner. Nah kalau kita lihat model this, sorry. Ini semakin ini mode desainnya seperti ini, dan untuk mode coba mode blueprint. Nah ini image view-nya untuk yang ini, yang gambar. Itu untuk fragment. Terus setelah fragment kita punya fragment home, kita punya fragment person. Jadi di sini ada fragment person. So, kita perhatikan ya. Oke, di sini ada layar utamanya. Ini layar utamanya di linear layout ini, dari sini sampai paling bawah. Nah ini sebenarnya sama konsepnya kalau kita lihat desain. Nah gini ya.
Nah untuk foto profil ini, foto profilnya nih dia highlight ya. Nah ini untuk viewnya yang paling kecil ini, yang garis seperti garis pemisah. Terus informasi pengguna, nah ini kontainer informasi pengguna. Terus ada nama, terus dipisahin, ada email, terus dipisahin, dan seterusnya. Itu untuk fragment person. Nah, terus ada setting. Nah ini untuk setting ya, jadi sama aja setting itu. Kita kecilin. Nah ini untuk setting ya, sama kita pakai kontainer paling besar, terus masuk ke kontainer mode gelap, terus ada isinya, ada switchnya, terus ada view buat garis pemisah, kalau ada kontainer notifikasi, ada teks dan sebagainya. Terus ada menu, kita lihat di sini menu. Nah menu ini untuk referensi ID. Nah, jadi di sini dia ngambil ke navigation, terus dia ngambil si home. Oh salah, pokoknya dia ngambil punya home lah. Terus ini setting, kalau kita lihat ya sekalian deh. Nah dia ngambilnya di sini, ini lengkapnya. Jadi di fragment ini dikasih ID-nya ini, dia bisa dipakai. Nah kalau diklik dia bisa kemana gitu. Nah logikanya ada di sini. Ini logikanya, dan ini desainnya lah. Kita lihat. Nih, tapi ini kan di bottom ya, di paling bawah. Ini untuk bottom nav. Ini kalau kita klik, nah dia bakal ngambil referensi ID ini, terus dia jalanin kode ini, yaitu dia ke fragment home. Oke, itu untuk ini bawahnya sama. Ini sama juga bawahnya. Itu layout udah, menu udah, minmap. Ini minmap tidak saya otak-atik, ini masih bawaan aja. Terus navigation tadi uni udah. Nah ini adalah raw-nya atau gambar dari ini lah, apa namanya, video yang di awal tadi di splash. Sudah value. Di sini ada array. Nah, array sini isinya dua bahasa. Sudah colornya itu saya punya. Ini saya malas ganti nama, jadi saya masukin hexanya aja. Terus saya tambahin yang terbaru itu gray. Kenapa tadi tulisan Riskur itu warnanya gray? Karena yang ini. Terus ada dimensi, ini dimensi sama aja, ini nggak saya ubah. Ini untuk string, ini nggak saya ubah, saya nggak pakai ini. Paling yang kepake ini dan ini, dua ini nggak kepake. Ini resource string ini bisa dipakai ke, jadi kalau kalian mau ganti-ganti tulisan kalian di sini aja nggak apa-apa. Nah ini jadi referensi satu untuk semua gitu. Terus saya punya style. Nah style ini buat circle. Nah style ini diadopsi di dalam UI yang gambarnya, kita dari sini aja. Nah ini UI-nya buat ini si style ini. Terus ini nggak saya otak-atik. Oke, sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.